Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Siti Wibowo, NPM 2019 10415058. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proposal penelitian yang sudah saya buat yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Pembelajaran Siswa di Seluruh Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang A, latar belakang penelitian. Kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini sudah semakin canggih. Hal ini merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Smartphone sebagai alat komunikasi digital juga sangat penting dalam berbagai bidang seperti edukasi, bisnis, hiburan, kesehatan, atau keamanan, dan sebagainya. Smartphone bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan untuk keperluan lain seperti browsing internet, membaca, belanja, transfer uang, games, dan berbagai fitur lainnya yang dapat mempermudah aktivitas kerja manusia. Dalam smartphone juga terdapat banyak aplikasi-aplikasi media sosial, diantaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, Line, dan sebagainya. Yang B ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah saya di sini ada yang pertama, teknologi smartphone membuat siswa malas untuk berpikir dan belajar. Karena semenjak adanya smartphone ini, siswa lebih mementingkan smartphone dibanding belajar mereka. Kayak yang bisa kita lihat seperti sekarang ini, para siswa lebih kayak tidak bisa ketinggalan oleh smartphone. Setiap waktu, setiap saat pasti mereka bermain smartphone. Yang kedua ada menurunnya prestasi belajar, dan ini sangat berpengaruh banget kepada siswa. Yang ketiga, siswa tidak fokus atau konsentrasi pada saat belajar karena semenjak ada smartphone, yang saya bilang tadi, yang pertama, semenjak ada smartphone itu waktu mereka lebih sering menghabiskan dengan smartphone atau gadget mereka dibanding waktu belajar mereka. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada peran bimbingan orang tua. Peran bimbingan orang tua ini sangat penting buat para siswa karena ini sangat berpengaruh terhadap nilai siswa itu sendiri. Karena apabila orang tua mendidik secara benar dan memperhatikan anaknya saat bermain smartphone, anaknya membuka aplikasi apa saja, disitulah orang tua bisa memberitahu, misalnya seperti kamu itu jangan buka aplikasi yang ini karena aplikasi ini tidak baik untuk anak usia kamu, seperti itu. Kamu lebih baik buka pelajaran seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya untuk waktu sendiri itu juga tergantung dari didikan orang tua. Orang tua juga jangan memforsir anak untuk belajar terus-menerus. Anak juga butuh refreshing. Nah, terus yang kedua ada dampak positif dan negatif terhadap smartphone. Smartphone sendiri memiliki dampak positif, yaitu kayak seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang penelitian, bisa untuk browsing internet, buat bisnis, buat aplikasi lainnya, asalkan itu positif. Dan dampak negatifnya itu kita bisa kecanduan smartphone setiap saat, setiap jam, kita tidak bisa lepas dari smartphone. Dan yang ketiga ada pengaruhnya prestasi dan minat baca serta mengembangkan teknologi di bidang pembelajaran dan menggunakan smartphone. Yang C ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menjelaskan perkembangan digital di lingkungan siswa dalam menggunakan smartphone ditinjau dari hasil survei yang saya kerjakan. Yang kedua ada mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan smartphone serta meningkatkan kualitas digital bagi para pelajar. Yang D ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya ialah memahami tentang metode penelitian kuantitatif, memahami pengaruh dari penggunaan smartphone terhadap pembelajaran siswa. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu metode pembelajaran siswa dalam meraih prestasi, nilai, serta motivasi siswa. Nah, yang bab 2 itu ada kajian hipotesis, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama ada kajian pustaka. Di sini ada penggunaan smartphone dan pembelajaran siswa. Penggunaan smartphone ini berpengaruh pada kemajuan smartphone dan adanya pro dan kontra terhadap smartphone itu sendiri.
Dan di sini pembelajaran siswa ini di sini siswa bisa mencari pembelajaran melalui internet seperti itu, dan komunikasi lewat aplikasi seperti yang sekarang saya lakukan selama saya kuliah. Saya melalui Google Meet, melalui WhatsApp, Zoom, dan sebagainya seperti itu. Lalu yang B, ada landasan teoretik. Yang pertama ada teori difusi inovasi, yang kedua ada teori media sistem dependensi, yang ketiga ada teori uses and gratification. Yang C ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran saya di sini berasal dari penggunaan smartphone terhadap pembelajaran siswa. Di sini ada teori, asumsi teori, model teoritis, rumusan masalah, lalu ke identifikasi. Nah, identifikasi ini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu adalah penggunaan smartphone, variabel Y-nya adalah pembelajar siswa. Lalu yang D ada hipotesis. HO-nya itu ialah tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kecerdasan siswa setelah menggunakan smartphone dalam pembelajaran di tingkat siswa. HI-nya adalah perbedaan yang signifikan rata-rata kecerdasan siswa setelah menggunakan smartphone dalam pembelajaran di tingkat siswa. Bab 3, ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan studi kasus. Penelitian ini mengambil data melalui tabel kuesioner yang telah disebar kepada seluruh siswa. Yang B di sini ada operasionalisasi variabel. Yang pertama ada sistem pembelajaran siswa melalui smartphone, yang kedua ada gaya belajar. Yang C ada sumber data dan cara penentuannya. Yang pertama, sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari penyebaran kuesioner kepada seluruh siswa yang berada di Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu yang kedua ada populasi dan teknik sampling. Yang ketiga ada teknik keskoran dan transformasi data. Yang keempat ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kelima ada teknik analisis data. Yang keenam ada rancangan analisis uji hipotesis. Dan yang ketujuh ada lokasi dan awal waktu penelitian. Bab 4 ada uji analisis regenerasi linear. Yang pertama ada jumlah responden. Di sini saya mengambil jumlah respondennya itu ada 50 siswa. Yang kedua ada tabel kuesioner. Tabel kuesioner ini pertanyaan yang pertama itu ialah apa penggunaan smartphone dalam metode pembelajaran dapat membantu Anda dalam belajar. Lalu yang kedua ada apa penggunaan smartphone ini berdampak negatif bagi Anda. Yang ketiga ada apa penggunaan smartphone ini dapat meningkatkan nilai dan prestasi Anda. Yang keempat ada apa penggunaan smartphone sangat penting bagi Anda. Yang kelima ada apa penggunaan smartphone ini berdampak positif bagi Anda. Yang keenam ada apa peran orang tua berpengaruh terhadap nilai Anda. Yang ketujuh ada apa peran orang tua penting dalam pembelajaran Anda. Yang kedelapan ada apa pendapat Anda tentang pembelajaran online ini. Lalu yang C ada validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah menghitung dan saya sudah meletakkan tabelnya di dalam PPT ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu yang D ada hasil regresi sederhana. Hasil regresi sederhana itu di sini ada, saya sudah menghitung menggunakan SPSS dan hasilnya seperti ini. Dependen variabelnya itu pada pembelajaran siswa. Lalu yang E itu ada hasil uji hipotesis. Yang pertama, persamaan regresi. Di sini ada tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien ini diperoleh persamaan regresi X terhadap Y, yaitu Y-nya 4479 ditambah 670
ditambah 0,670x. Dari tabel di atas dapat pula ditentukan persamaan regresi X terhadap Y yaitu sebesar 5149. Sedangkan regresi Y atas X sebesar 0,662 atau jika diubah ke persen menjadi 66,2%. Nilai tersebut menunjukkan besar derajat kekuatan berpengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah berpengaruh tinggi karena kisaran 60-100 berdasarkan tabel koefisien tersebut. Lalu yang B ada keberartian persamaan regresi. Di sini ada tabel ANOVA. Kriteria pengujian keberartian persamaan regresi adalah tolak HO karena probabilitas lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai probabilitas bagaimana ditunjukkan pada kolom sig atau significance adalah 0,000, sehingga nilai probabilitas itu lebih kecil dari 0,05 atau dari alfa. Kesimpulannya adalah dapat digunakan untuk memprediksi pembelajaran siswa. C ada nilai determinasi. Di sini ada model summary. Hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 26, nilai determinasi variabel X terhadap variabel Y adalah 0,438. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pembelajaran siswa dipengaruhi oleh penggunaan smartphone yaitu 66,2%, sedangkan sisanya 33,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu yang bab 5 ada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei, penggunaan smartphone berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan terhadap pembelajaran siswa ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Tapi berdasarkan hasil survei di sini memiliki dampak yang positif dibanding dampak yang negatif. Para siswa lebih memilih smartphone untuk belajar mereka dibanding membaca buku. Dari hasil penelitian ini juga peran orang tua penting karena dari peran orang tua tersebut dapat membantu anak dalam belajarnya sehingga anak memiliki prestasi dan mendapatkan nilai yang baik. Dan dari hasil penelitian ini juga banyak para siswa yang sangat tidak setuju diadakannya pembelajaran online karena menurut mereka lebih seru kepada pembelajaran offline. Lalu yang B ada saran. Sarannya itu ialah melihat keterbatasan yang ada pada penelitian ini, diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan perbaikan metode yang lebih informatif dari pemanfaatan penggunaan smartphone ini. Sekian hasil presentasi proposal penelitian yang sudah saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.